Shalom. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Keluaran pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, ayat yang ke-7 ada kata disebutkan memperhatikan. Memperhatikan. Aku telah memperhatikan. Kata aku di sini adalah Allah. Tuhan telah memperhatikan. Bukti perhatian Tuhan kepada kita umat. Dan Tuhan telah berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan tidak hanya berkata-kata bahwa Dia memperhatikan umatnya, bukan hanya omongan, tetapi disertai dengan bukti. Bukti perhatian Tuhan. Jadi perhatian itu bukan hanya sebuah tulisan. Perhatian itu bukan hanya sebuah kata-kata. Perhatian itu bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi ada bukti yang menyertainya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan telah membuktikan perhatiannya kepada umatnya. Di sini Tuhan menyatakan perhatiannya kepada umatnya Israel. Dari sekian banyaknya bangsa yang ada di dunia ini, makanya ada disebut PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada banyak bangsa di dunia ini, termasuk kita bangsa Indonesia. Nah, di antara banyak bangsa itu Tuhan memilih satu bangsa, bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan bangsa ini menjadi bangsanya. Tetapi jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, apakah hanya bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan? Secara fisik bisa kita katakan iya. Secara jasmani bisa kita katakan iya.
tetapi disebut bangsa pilihan Tuhan secara rohani itu seluruh bangsa. Kita mungkin tidak disebut bangsa Israel. Kita sudah punya bangsa tersendiri, nama bangsa kita bangsa Indonesia. Tetapi walaupun kita warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, tapi kita bangsa pilihan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati menebus dosa kita. Jadi yang disebut bangsa pilihan Tuhan itu bukan secara jasmani. Karena bangsa Israel sekalipun secara lahiriah bangsa ini dipilih Tuhan menjadi bangsa pilihannya, namun kenyataannya bangsa ini bukan merupakan bangsa secara rohani. Secara umumnya keseluruhan bangsa ini langsung menjadi otomatis bangsa pilihan Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi walaupun secara kewarganegaraan mereka adalah bangsa Israel, belum tentu mereka itu bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kalau bangsa itu tidak mempercayai Tuhan, kalau orang-orang di bangsa itu tidak lagi datang kepada Tuhan, orang itu sekalipun dia disebut Israel, tetapi mereka bukan pilihan Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, untuk itu jemaat terkasih, jangan kita merasa seperti kita ini bukanlah bangsa pilihan Tuhan. Saya katakan tadi, bangsa kita tidak bisa kita ubah kebangsaan kita menjadi bangsa Israel secara jasmani, tapi secara rohani kita bangsa pilihan Tuhan. Amin. Amin. Jadi karena kita adalah umat pilihan Tuhan, bukti perhatian Tuhan pun nyata bagi kita. Yang pertama kita melihat apa bukti perhatian Tuhan kepada bangsa pilihannya. Yang pertama, doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ini yang pertama. Jadi bukti perhatian Tuhan kepada jemaat, bukti perhatian Tuhan kepada saya hamba-Nya, kepada kita semua, bisa kita lihat dari doa-doa kita. Apakah doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan? Apakah doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan? Nah, jadi kalau doa kita nggak didengar Tuhan, doa kita nggak dijawab Tuhan, berarti perhatian Tuhan sudah menjauh dari kita. Jadi kalau anak meminta baju Natal, baju tahun baru, padahal orang tuanya punya banyak uang, sama seperti Tuhan punya segala-galanya. Di tangan Tuhan ada segala-galanya. Tidak ada permohonan yang tidak ada jawaban di tangan Tuhan. Semua tersedia di tangan Tuhan. Tetapi kenapa pada waktu kita berdoa, Tuhan seperti tidak mendengar? Di waktu kita berseru, Tuhan tidak menjawab. Ini akan menjadi koreksi bagi kita.
Apakah Tuhan sudah berpaling perhatiannya dari kita? Apakah Tuhan sudah menutup telinganya atas doa dan seruan kita? Ini akan menjadi koreksi dalam diri kita. Mengapa Tuhan tidak mendengar? Mengapa Tuhan tidak menjawab? Sama seperti anak-anak kita tadi. Anak-anak kita sudah meminta kepada orang tuanya, kepada kita. Ini sudah dekat hari Natal. Ini sudah dekat tahun baru. Pak, baju Natal tahun baru kami belum dibeli. Teman-temanku sudah pada punya baju Natal dan tahun baru. Sementara kita punya banyak uang, tapi kita tidak mendengar, tidak memenuhi permintaan anak kita. Kira-kira apa yang salah? Apakah kita karena pelit sebagai orang tua, atau karena anak kita tidak menjadi kesukaan, kesenangan bagi kita? Tetapi kalau kita hubungkan dengan Tuhan, Tuhan itu tidak pelit. Tidak pernah Tuhan kenal namanya pelit dan itu. Dia penuh kemurahan. Jadi kenapa doa kita tidak didengar? Kenapa doa kita tidak dijawab? Ini akan menjadi perenungan bagi kita. Bisa saja doa kita itu tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Apa yang kita minta itu tidak seperti yang Tuhan mau. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab, tapi tidak sesuai dengan kehendak. Hanya mungkin doa kita bukan berarti tidak didengar dan tidak dijawab Tuhan. Mungkin Tuhan berkata, tunggu dulu, belum waktunya kau terima jawaban. Atau mungkin Tuhan kasih jawaban terbalik, walaupun itu bertolak belakang dari kerinduan dan keinginan kita, sehingga kita seperti merasa kecewa dan berkata, Tuhan tidak mendengar doaku, Tuhan tidak menjawab doaku. Sesungguhnya Tuhan mendengar, sesungguhnya Tuhan menjawab, hanya tidak seperti yang kita mau, hanya bertolak belakang seperti yang kita harapkan. Ini akan menjadi perenungan bagi kita. Jadi kita tidak boleh cepat-cepat menyalahkan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Makanya kita harus tahu betul isi hati Tuhan, tahu betul apa maunya Tuhan. Semalam saya membuka Facebook salah seorang teman, langsung muncul statusnya di halaman depan Facebook saya. Begitu saya buka, langsung muncul. Tahu apa yang terjadi? Suara tangisan, suara air mata, sampai saya tidak tahan mendengar tangisannya. Karena anaknya yang kecil, anak perempuan. Dan di video itu disebut 3 tahun 9 bulanlah aku bersama engkau berupi. Kubawa kau dari Papua berobat ke Medan ini. Ternyata aku hanya mengantarkan jenazah. Dia menangis. Berminggu-minggu di rumah sakit dia berdoa menangis, berdoa menangis, berdoa menangis, berdoa menangis. Tetapi kenyataannya anak itu meninggal. Anak itu meninggal. Dia putar videonya waktu masih kecil dan membuat hatinya mungkin semakin sedih. Kita yang tidak punya anak saja menangis, apalagi ibu yang melahirkannya, merawatnya, menjaganya, ditumpahkan kasih sayangnya sepenuhnya. Coba, ada nggak alasan bagi kita kecewa dengan Tuhan?
Secara manusia ada. Secara daging ada. Kenapa secepat ini Tuhan? Apakah kau tidak dengar dari jawab Tuhan? Aku tidak minta kau panggil anakku ini lebih cepat. Aku minta kesembuhan. Aku minta mujizat. Kesembuhan, mujizat ada di tanganmu. Kenapa tidak kau berikan itu? Kenapa tidak kau izinkan aku hidup lama bersama dengan anakku? Bisa gak kita merasa kecewa dengan Tuhan? Bisa. Tapi ingat jemaat Tuhan, belum tentu walaupun kita berdoa sembuh, sehat, panjang umur, terjadi mujizat. Lalu kita berkata karena dia terjadi mujizat. Bagi kita mungkin tidak terjadi mujizat, tapi bagi Tuhan, Tuhan berkata, aku mau tinggal bersama anakku. Kalau kita pikirkan dan renungkan yang kasihan kepada kita siapa? Tuhan. Jadi kalau kita orang percaya, orang yang cinta Tuhan, kita umat Tuhan, kita yang takut Tuhan, kita sudah berbuat baik, kita sudah beri kasih sayang, perhatian kepada anak kita. Di saat kita doa, kita menangis, kita berseru supaya minta kesembuhan. Lalu sebaliknya yang terjadi, bagaimana cara Tuhan? Di sini Tuhan bisa menguji kedewasaan iman kita. Yang kedua, sesayang-sayangnya kau sama anak ini, ingat, anak ini pemilik tunggal satu-satunya aku. Kata Tuhan, aku hanya titipkan ini kepadamu. Jadi yang perlu kita tangisi dan sesali, kalau anak kita contohnya dipanggil Tuhan, kita tidak perhatikan, kita tidak pedulikan, kita tidak bertanggung jawab, kita tidak doakan, itu baru kita sesali. Kita bukan orang tua yang baik bagi kita. Jadi Tuhan lebih sayang, Tuhan yang memberi itu. Jadi kita belum tentu berkata Tuhan tidak dengar doa saya. Ini akan menjadi perenungan. Mungkin saat itu kita tidak mengerti maksud Tuhan, tapi setelah kita bergumul, selalu ada maksud Tuhan di balik semua itu. Coba Yairus saja, anak Yairus perempuan mati bisa dibangkitkan. Lazarus sudah dikubur 4 hari 4 malam di kuburan karena Tuhan mau dia belum waktunya mati. Tuhan masih punya rencana atas Lazarus, dibangkitkan Tuhan. Jadi semua berpaling kepada Tuhan. Amin. Amin. Toh kita juga nanti giliran kita satu-satu menghadap Tuhan. Nah untuk itu jemaat terkasih, kalaupun sepertinya tidak seperti yang kita mau doa kita, tapi kita harus tumbuh. Kenapa Tuhan? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Saat itu juga belum tentu bisa kita tahu jawabannya, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan kepada kita melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Yang kedua, bukti perhatian Tuhan kepada umatnya. Yang kedua, menolong kita dalam penderitaan. Dan jemaat terkasih, bangsa Israel 430 tahun, mulai dari Yusuf memulai tinggal di Mesir, mereka mengalami banyak aniaya.
Dikatakan dalam firman ini bahwa setelah Yusuf mati, karena Yusuf menjadi pemimpin di Mesir pada waktu itu, dipercaya oleh Raja Firaun. Yusuf mati, dan setelah Yusuf mati, maka keturunan Yusuf, keturunan bangsa Israel yang ada di Mesir mengalami aniaya, mengalami penindasan, mengalami siksaan, mengalami perbudakan. Zaman kita tidak lagi alami namanya siksaan, perbudakan dari penjajahan bangsa lain. Tapi nenek saya masih cerita, zaman penjajahan Belanda, mereka masih sempat mengalami penderitaan. Bayangkan Belanda menjajah kita 3,5 abad, 350 tahun. Coba. Disiksa, dianiaya. Film kemerdekaan masih ada bukti bagi kita betapa nenek moyang kita dulu, opungnya kita, bapak opung kita terus mengalami aniaya, siksaan, penderitaan. Tapi tepatnya 17 Agustus 1945, bangsa kita, bangsa Indonesia merdeka. Penjajah telah meninggalkan bangsa ini, tetapi dicatat dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan bangsa kita bukan hanya yang pertama karena kesatuan, bukan yang pertama karena hebatnya senjata tradisional, panah, golok dan bambu runcing, bukan. Tapi dicatat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, kemerdekaan kita adalah sebuah anugerah kebaikan Tuhan. Karena doa, tangisan, seruan nenek moyang kita dulu, betapa sakitnya disiksa, betapa sakitnya dianiaya dan diperbudak, maka Tuhan memberi pertolongan. Dan demikian juga bangsa Israel, karena sakitnya penderitaan, akhirnya mereka tak kuat mengikut Tuhan. Makin lama iman mereka makin terkini. Kenapa umat Israel sampai ratusan tahun mengalami aniaya? Kenapa tidak 1, 2, 3 tahun cukup? Karena bangsa itu lama sadar, bangsa itu lama bertobat. Saya mau katakan jemaat Tuhan, kenapa hidupmu lama menderita? Kenapa hidup kita lama dalam kesusahan? Kenapa hidup kita lama dalam kemiskinan? Jawabannya bukan pada Tuhan, tapi ada pada kita. Kita punya Tuhan, Dia punya segala-galanya, tapi kita kenapa lama menikmatinya? Kenapa seperti Tuhan tahan berkatnya? Jawabannya ada pada kita. Bayangkan dari kaki kita sudah miskin, turun ke bawah kita miskin, sampai ke kita makin miskin. Kenapa ini terus turun-temurun kemiskinan ini? Sementara ada yang lain neneknya miskin, bapaknya mulai kaya, anaknya makin kaya. Tapi kenapa dengan kita berbeda? Ini juga akan menjadi perenungan bagi kita. Di mana bukti perhatian Tuhan? Kita cepat-cepat tuntut, mana bukti perhatianmu Tuhan?
dituntut-tuntut Tuhan. Bangsa Israel pada waktu mereka berseru bertobat, pada waktu mereka sadar dan bertobat, ternyata kita hanya butuh Tuhan dalam hidup ini. Kerja keras, usaha, hidup kita begini terus. Maka waktu mereka berseru bertobat dan mencari Tuhan, pertolongan Tuhan datang. Sebenarnya Tuhan bisa ngomong begini, kenapa terlalu lama kau sadar anakku? Kenapa terlalu lama? Tapi itulah hebatnya Tuhan. Tuhan kita itu penuh dengan kesabaran. Tuhan kita itu penuh dengan belas kasihan. Sejahat-jahatnya kita, sehina-hinanya Tuhan kita buat. Kita sudah sangat jauh meninggalkan Tuhan. Begitu kita datang, Tuhan langsung terima kita. Tuhan gak bikin persyaratan begini, lalui dulu ini. Tuhan langsung terima kita. Jadi Tuhan menolong mereka dalam penderitaan. Pada waktu mereka disiksa oleh bangsa Mesir, pada waktu mereka dianiaya, pada waktu mereka diperbudak, dipermiskin, bahkan tidak sedikit yang dibunuh, mereka baru sadar kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Akhirnya mereka cari Tuhan sungguh-sungguh, menangis, sampai firman Tuhan tadi berkata, mengerang. Ya, ibarat seperti seorang ibu mau melahirkan anak. Begitulah mereka datang kepada Tuhan, saking sakitnya. Coba ibu-ibu yang mau melahirkan ya, melahirkan normal ya, beda melahirkan normal dengan melahirkan operasi. Coba kalau normal, wah, teriak, mengerang. Kalau bisa matilah. Tapi sesudah lahir baru enaknya luar biasa. Wah, katanya 1 bulan ke depan buat anak lagi. Enak, anak. Ya, lupa 9 bulan ini, lupa perjuangan lagi. Waduh, taruhan nyawa. Saya nggak bisa menceritakan yang terlalu mantap karena saya belum pernah melahirkan. Ya, tapi kalau ibu-ibu yang cerita tentang melahirkan, waduh. Kata ada jemaat berkata, aku melahirkan paling enak sendirian, tak terasa sudah lahir. Ada tidak? Mungkin ada juga, ya. Ibu gembala pernah itu. Saking enaknya lahirlah sudah sedang berbagi. Coba, bisa saja. Tapi 9 bulan itu pergumulan. Tapi pada waktu mereka datang minta tolong, bayangkan sampai Fir'aun berkata, setiap anak orang Israel, bayi laki-laki yang mati, bunuh. Saking mereka menderita. Setiap lahir laki-laki, bunuh. Bidan-bidan Mesir diturunkan kepada perempuan-perempuan Israel yang mau melahirkan. Begitu laki-laki lahir, matikan. Sakitnya mereka luar biasa. Tetapi Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan karena mereka sudah sadar. Maka dibuatlah bidan-bidan Mesir itu punya hikmat yang luar biasa. Maka marahlah mukalah Raja Firaun, kenapa tidak kalian matikan? Maka bidan-bidan Mesir berkata, Tuhan, pada waktu kami datang, perempuan-perempuan Israel itu kuat-kuat ternyata melahirkan. Masih di jalan kami sudah lahir. Di mana kami membunuhnya? Itulah bukti pertolongan Tuhan. Yang ketiga, bukti perhatian Tuhan kepada umatnya, memberi jalan keluar atas segala persoalan kita. Kejadian 3:10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari
Mesir. Jadi memberi kita jalan keluar. Ada persoalan, pasti ada jalan keluar. Ada kesulitan, pasti ada jalan keluar. Ada kekurangan, pasti ada jalan kelimpahan. Tuhan memperhatikan kita. Jemaat pasti banyak kesaksian di waktu susah, di waktu sulit, di waktu tidak punya apa-apa. Di saat berdoa, di saat datang kepada Tuhan, perhatian Tuhan datang. Kami kemarin berpesta, walaupun orang mungkin tidak sadari, tapi saya percaya kemarin disiapkan. Pada waktu bus kami menuju Medan, hujan datang, jalan terasa gelap. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dari arah Medan. Karena ada jalan berlubang, jatuh percis di depan bus kami. Hanya mungkin jarak sejengkal, dia digilas dan bisa dipastikan mati kontan 100%. Mungkin supirnya tidak sadar itu pertolongan Tuhan, bisa saja. Tapi saya sepanjang jalan berdoa, sebelum berangkat saja Tuhan tolong perjalanan kami. Apalagi sebenarnya bilang belum istirahat, aku memang baru dari kota cantik. Makin kuat dua saya. Karena banyak pengeran karena ngantuk supirnya. Tapi tiba-tiba tak kenapa dia rem mendadak. Kami seperti tercungkal semua. Coba kalau dia tidak rem. Coba kalau pas kecepatannya tinggi waktu itu. Tidak ada jalan, satu-satunya hanya kematian. Nah kalau menabrak orang mati, semua yang di dalam bermasalah. Bukan hanya supir dan yang punya bus bermasalah, semua penumpang pun bermasalah. Kalau datang nanti masa dimasakan, bisa jadi saksi repot. Tapi Tuhan tidak izinkan. Saya walaupun orang tidak ada yang tahu, Tuhan ini berkah. Walaupun orang berkata kebetulan, karena saya pelan, karena saya rem, karena saya hati-hati, bisa saja. Tapi semua itu adalah berkat Tuhan. Coba kalau dia tidak hati-hati, coba kalau pas waktu kencang, coba kalau dia lupa ngerem, coba semua itu berkat Tuhan. Jadi Tuhan kasih jalan keluar. Jadi jemaat Tuhan kalau dapat berkat segala macam, jangan bilang itu kebetulan. Tuhan sendiri, Tuhan sudah antar berkat kita dalam kebetulan. Apa enggak berkat Tuhan? Aku sudah antar berkat di bidang kebetulan. Yang keempat, bukti perhatian Tuhan kepada kita, Dia memberkati kita. Ada tak jemaat di sini sampai tidak bisa makan sampai hari ini? Tidak ada. Saya lihat jemaat makin di zaman corona ini makin tambah berat badannya, makin gemuk-gemuk semua. Saya pun ketemu dengan beberapa pendeta, dia bilang, makin gemuk Pak ya, katanya. Waduh. Cuma sudah mau bilang, ibu yang makin kurus, bapak yang makin kurus. Ya, karena pernah punya seorang anak muda gendut luar biasa, datang temannya, makin gendut tak begini. Kenapa makin gendut? Kau yang makin kecil kulihat. Jadi Tuhan memberkati kita. Jangan cuma berpikir Tuhan memberkati enggak kaya raya, belum punya segalanya, tidak. Tuhan memberkati bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mari perhatikan bagaimana Tuhan memberkati bangsa Israel. Bangsa Mesir menindas, bangsa Mesir menganiaya, bangsa Mesir memperbudak, bangsa Mesir menyiksa mereka. Tapi ingat, waktu mereka keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Yang pertama, Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati. Tuhan bilang begini sama Musa, bilang sama umatku Israel, suruh mereka minta apapun kepada orang Mesir. Tapi Musa taat. Pada waktu Musa berkata, sebelum engkau berangkat, pergilah ke seluruh umat Mesir, tetangga-tetanggamu, minta apa saja, pasti dikasih. Kau minta emas, emasnya ada, pasti dikasih. Minta
Maka bangsa Israel rame-rame meminta, mana? Aku butuh makanan, aku butuh ini, aku butuh emas, aku butuh uang. Dikasih. Karena apa? Tuhan membuat bangsa itu bermurah hati. Pernahkah orang yang paling kikir dan paling pelit memberkati jemaat? Itu terjadi karena Tuhan. Saya pernah alami. Orang yang paling kikir, paling pelit di kampung itu justru memberkati saya berlipat-lipat. Kenapa? Tuhan yang suruh dia memberkati. Kalau Tuhan sudah suruh, jangankan manusia, binatang pun bisa dipakai Tuhan. Yang kedua, Tuhan memperhatikan umat Israel pada waktu keluar, mereka kelaparan. Tuhan turunkan dari langit manna. Mereka tinggal ambil, masak dan makan. Besoknya pergi ambil, masak dan makan. Tidak menanam, tidak pernah panen, langsung turun dari langit. Mereka membutuhkan Tuhan kirim burung puyuh. Tuhan memberkati mereka. Mereka kehausan di padang gurun. Tuhan perintahkan lewat Musa, batu jadi pancuran air jernih melilit ulang. Tinggal mulut mereka buka, langsung minum tanpa masak. Itu terjadi di padang gurun. Kita sedang masuk di padang gurun masa corona ini, jemaat Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan pasti perhatikan hidupmu. Makan minummu diperhatikan Tuhan. Amin. Mungkin susah cari pekerjaan, bahkan banyak di PHK, cari pekerjaan, cari susah sekarang ini. Tapi percayalah, Tuhan nyatakan perhatiannya bagi kita. Dia memberkati kita. Amin. Yang kelima, bukti perhatian Tuhan melawan dan menghabisi musuh kita. Makanya mulai sekarang jemaat Tuhan begini, ada orang mengata-ngataimu, diam saja. Ada orang menghina mengejek engkau, diam saja, jangan lawan. Jangan pusingkan, habiskan energi pikiranmu, hatimu untuk kata-kata itu. Diam saja. Diejek kau begini, ceritain kau, dijelek-jelekkan kau, dihina kau, diam saja. Memang gak bilang, ini korban ini. Sohong riba. Oh, kau sakit. Riba kuat membebani bukti, masuk penjara. Karena ada Tuhan membela kita. Amin. Amin. Kau ngomong-ngomong ini ya, kata Tuhan. Karena bukti perhatian Tuhan, Tuhan melawan dan menghabisi. Bukan hanya melawan, menghabisi. Bayangkan bangsa Mesir tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah pertama terjadi, tak bertobat. Tulah kedua tak bertobat. Tulah ketiga tak bertobat. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh kematian anak sulung. Bahkan anak sulung binatang mati dalam malam itu. Baru mereka sadar. Keluarlah bangsa Israel, pergilah, cepatlah lari. Jangan sampai kami mati dan mampus semua. Tapi itu pun di tengah perjalanan, mulai mereka menyesal, dikejar lagi bangsa Israel. Akhirnya sampai mereka mati di laut Teberau. Jadi kalau ada orang tak berhenti mengata-ngatai, memusuh-musuhi kita, tinggal kita hanya menonton. Kesusahan demi kesusahan akan datang kepada kita. Tak bertobat, penyakit datang, kemiskinan datang. Tak bertobat, tinggal menunggu waktunya. Nyawa akan dicabut. Jadi jemaat jangan merasa kalau belum nyawa kita belum dicabut Tuhan, karena kita masih menjelek-jelekkan sampai sekarang ini. Ingat, tinggal menunggu waktunya. Bangsa Mesir tak bertobat, tulah pertama sampai tulah ke-10 tak bertobat, tinggal jauh lagi mati tenggelam di laut Teberau. Apa itu jemaat mau harapkan? Mulai sekarang jaga mulut kita ini. Jangan sampai suatu saat mulut ini dikasih Tuhan kanker. Saya sudah lihat orang yang paling jahil di kampung kami. Tapi kalau bilang tapi jahil, tapi terjadi dikasih Tuhan kanker lidah.
tak bertobat juga. Jadi gila. Aduh, ngeri kan? Sebelum kita semua tak kenal. Belum udah langsung teh. Hati-hati. Tunggal bertobat Tuhan. Jangan jemaah seperti merasa santai ngomong begini, begini. Ingat, cek perjalanan hidupmu. Kesusahan catat. Itu terjadi karena apa? Catat. Bangsa Israel dibela Tuhan. Jadi jemaah Tuhan, gak usah balas. Amin. Amin. Dibilang kau si bentuk si ngomong, gak apa-apa. Tuhan yang turun tangan melawan dan menghabisi musuh kita. Yang terakhir jemaat Tuhan, ini luar biasa. Yang terakhir, memagari hidup kita dan segala yang kita miliki. Amin. Memagari hidup kita dan segala yang kita miliki. Bukti perhatian Tuhan, dia bagari. Makanya jemaah banyak berdoa hari-hari, minta Tuhan bagari seluruh keluarga kita. Saya ambil salah satu contoh seperti Ayub. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Perhatikan. Siapa yang ngomong ini kepada Ayub? Siapa yang ngomong ini? Iblis. Iblis mau sentuh Ayub gak bisa. Iblis mau ganggu harta Ayub gak bisa. Iblis mau sentuh istri anak-anak menantu Ayub gak bisa. Kenapa? Ada pagarnya Tuhan. Dipagari. Jemaat kerjanya iblis merusak, membunuh, mencuri, membinasakan. Tapi karena ada pagar Tuhan, bukti perhatian Tuhan kepada kita, dipagari hidup kita. Makanya tak pernah, jangan lupa berdoa sebelum menjalani aktivitas sepanjang hari. Jangan lupa berdoa. Doakan anakmu pergi ke sekolah, berangkat belajar dan pulang, sepanjang hari dijagai dipagari Tuhan. Doakan pekerjaan waktu kau kerja dipagari dijagai Tuhan. Jangan karena mentak kau jauh bawa kereta sampai berbalik-balik tak apa-apa. Ingat, ada waktunya. Sehebat apapun bawa mobil, tetap tabrakan mati juga. Tapi karena pagar Tuhanlah kita bisa tetap selamat. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat terkasih. Tuhan memberikan perhatiannya kepada kita semua.